Salam jemaat yang terkasih di dalam Tuhan yang ada di rumah. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuliakan memuji Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pertolongan bagi kita adalah di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari kita angkat pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Benar ya Bapa, Engkaulah gembala kami di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami serahkan hidup kami, kebaktian kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah tangan kasih Kristus yang menyertai kami. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menuntun kami di dalam kekelaman yang saat ini terjadi bagi gereja-gereja-Mu dan bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu ya Tuhan Yesus yang dapat memulihkan kami supaya kami
Kami serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Biarlah Kristus yang menyertai kami. Terpujilah Engkau yang Maha Kudus dan yang Maha Mulia, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tibalah saatnya kita akan berresponsoria yang terambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakan secara bergantian. Pada ayat yang ke-6 kita akan membaca bersama-sama. Tuhan adalah gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membiarkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat ke-6 kita bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan berapa akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya, dengarkanlah nas persembahan ini yang terambil dari Tawari 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita angkat pujian Gembala Baik bersuling nan merdu.
topik doa yang kita doakan. 1. Kehidupan semua jemaat dan umat Tuhan, kerohanian, kesehatan, pekerjaan, keluarga. 2. Yang ulang tahun David Saputra Purba 1 Mei. 3. Pemulihan bagi penderita corona di seluruh dunia dan pemulihan dari wabah virus corona. 4. Negara Indonesia, pemerintah, perekonomian, keamanan dan masyarakat. 5. Persembahan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan. Kami bersatu hati dengan semua jemaat-Mu dari tempat kami masing-masing untuk berseru dan memohon kepadamu. Kami terus berdoa dan berserah kepada Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan, baik kehidupan kami secara pribadi, bahkan juga kehidupan seluruh jemaat Tuhan, bahkan umat Tuhan dimanapun berada. Kami berdoa, kami memohon kepadamu, peliharalah kehidupan kami Tuhan, buat kesehatan kami, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Kami juga menyerahkan semua keluarga kami Tuhan, baik kami sebagai orang tua, baik juga buat anak-anak Tuhan, baik yang bersama dengan kami ataupun mereka yang tidak bersama kami dimanapun berada. Tuhan kiranya tetap menyertai, Tuhan kiranya tetap memeliharakan kehidupan kami semuanya, bahkan juga untuk pekerjaan dan usaha yang masih harus kami kerjakan. Kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk mengerjakannya. Terlebih dalam situasi sekarang yang sulit Tuhan, kami tetap memohon kepadamu, berkatilah apa yang menjadi usaha dan pekerjaan bagi kami semuanya. Saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat saudara kami David Saputra Purba yang berulang tahun pada tanggal 1 Mei Tuhan. Kami menyerahkan saudara kami ini kepadamu. Tuhan memberkati di dalam kehidupan masa mudanya. Tuhan memberkati untuk kesehatannya. Tuhan memberkati dengan umur yang panjang. Bahkan Tuhan juga memberkati saat ini untuk pekerjaan yang sedang dilakukannya Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada saudara kami ini. Tuhan juga memberkati untuk kedua orang tuanya, untuk saudara-saudara, bahkan semua keluarganya. Saat ini juga Tuhan kami berdoa buat pemulihan bagi para penderita corona di seluruh dunia ini Tuhan, bahkan juga yang ada di negara kami Indonesia, di berbagai tempat. Kami memohon kepadamu Tuhan, pemulihan terjadi bagi para penderita ini Tuhan. Kami memohon kepadamu, berikan kekuatan, semangat di dalam para penderita ini untuk terus berjuang di dalam melawan virus corona ini. Tuhan juga memberkati untuk para medis yang berjuang di dalam penanganan medis ini Tuhan. Kami memohon kepadamu Tuhan, Engkau juga yang kiranya menolong Tuhan, supaya virus ini boleh berlalu dari kehidupan dunia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintahan kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah. Tuhan sertai, Tuhan pimpin bagi mereka semua, sehingga mereka dapat menjalani segala kehidupan mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami juga memohon kepadamu buat perekonomian bangsa kami, buat keamanan negara kami, bahkan juga masyarakat. Kami mohon berikan suasana yang terbaik Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan ekonomi, bahkan mungkin situasi yang tidak baik, kami tetap percaya Tuhan akan memelihara bangsa kami. Kami juga menyerahkan Tuhan buat persembahan kami ini. Kami memohon kepadamu, berkatilah supaya persembahan kami berkenan kepada Tuhan dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui gereja-Mu. Kami menyerahkan semua doa-doa dan permohonan kami sepenuhnya dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Pendeta Joko Iskandar.
Sebelumnya mari kita angkat pujian kita dari nomor 133, bagi Yesus kuserahkan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya kepadamu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah jaminan bagi hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan diri kami dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kekuatan firman Tuhan. Mampukan bagi kami hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan, supaya kami semakin yakin, semakin teguh di dalam hidup ini. Tuhan memberkati kami semua dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada setiap kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari saya mengajak kepada semua jemaat untuk bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya membacakan firman Tuhan bagi kita demikian. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala
kelimpahan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema firman Tuhan, akulah pintu. Saudaraku, pintu sangat berarti dan sangat berguna sekali bagi kehidupan kita. Pintu mempunyai fungsi sebagai akses untuk keluar dan masuk seseorang ke dalam rumah. Dan setiap hari kita akan selalu melakukan aktivitas ini, keluar masuk dari sebuah pintu. Saudaraku, dengan adanya pintu maka kita akan merasa aman dan bahkan merasakan kenyamanan. Karena apa? Membuat kita akan mengalami situasi yang terjaga. Kita bisa terhindar dari berbagai ancaman, bahaya dari apapun, baik dari tindak kejahatan yang bisa dilakukan oleh seseorang, oleh binatang, atau oleh apapun. Nah, saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan Yesus menyatakan kepada kita sekalian, bahkan kalau kita melihat di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, Yesus menyatakan kepada kita, akulah pintu. Kalau kita teliti, kita perhatikan ada 5 kali Yesus mengatakan kata pintu. Saudaraku, hal ini menegaskan bahwa Yesus bukan hanya sekadar menunjukkan adanya sebuah pintu, namun Yesus itu sendiri adalah pintu itu. Pintu adalah sumber keselamatan. Jadi kalau kita berbicara masalah pintu, itu juga berkaitan dengan masalah keselamatan. Artinya, ketika Yesus mengatakan akulah pintu, ia bukan hanya salah satu jalan kepada keselamatan, tetapi Yesus itulah satu-satunya akses menuju kepada keselamatan dan perlindungan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Dan hal ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah pintu. Menyatakan Yesus adalah akses untuk menuju kepada keselamatan hidup, akses menuju kepada kehidupan dalam kerajaan surga, kehidupan yang kita nanti, kehidupan yang kita harapkan bagi kita semuanya. Saudara yang terkasih, keselamatan dalam bagian ini berkaitan dengan memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Ayat yang ke-10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Hidup dalam bagian ini bukan berarti hidup yang biasa-biasa saja, tetapi hidup yang memiliki akses karena adanya relasi, hubungan kehidupan kita sebagai manusia dengan Allah. Ketika kita mempunyai relasi hubungan yang baik dengan Allah, maka disitulah kita akan mengalami kehidupan penuh dengan kelimpahan. Saudaraku, dalam bagian ini Yesus menunjukkan bahwa ia adalah sumber segala berkat, sumber segala kecukupan dalam seluruh kehidupan kita ini, baik hidup di dunia ini, bahkan hidup di dalam kerajaan surga. Gambaran yang diungkapkan oleh Yesus tentang dirinya adalah pintu dan juga adalah sebagai seorang gembala. Ini untuk menjelaskan identitas kita, bahwa kita seperti domba yang digembalakan oleh Tuhan. Nah, sebagai gembala tidak hanya sekadar memberi makanan di dalam kandang, tetapi gembala akan selalu membawa dan menuntun kita untuk keluar dan masuk melalui pintu. Untuk apa? Untuk menuju kepada padang rumput, di mana disitulah tersedia berbagai macam hidangan makanan bagi para domba-dombanya.
Sebagai gembala, Yesus akan selalu menjaga dan mengawasi dari berbagai ancaman, dari berbagai situasi yang bisa membahayakan bagi kehidupan domba-dombanya. Sebagai gembala, Ia akan selalu hadir untuk mengawasi, menjagai, dan memperhatikan kehidupan dari domba-dombanya. Saudaraku, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita, maka di situ menjadi sebuah pintu yang bisa membuka akses dalam kehidupan kita, supaya kita pun juga bisa merasakan sebuah ketenangan, sebuah kedamaian di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan kita. Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah pintu dan gembala yang baik, berarti ini memberikan sebuah jaminan yang utuh terhadap pemeliharaan dalam kehidupan kita semuanya. Dia pasti akan menepati, bahkan Dia akan pasti memberikan apa yang dikatakannya kepada kita. Karena Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati apa yang difirmankan, apa yang dikatakan kepada kita semuanya. Dialah yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Dialah yang selalu menjadi jalan keluar dalam setiap perkara yang dihadapi oleh setiap manusia. Saudaraku, seperti domba yang selalu bergantung penuh terhadap gembalanya untuk mendapatkan makanan, minuman, dan keselamatan, hendaknya demikian juga dalam kehidupan kita, agar kita senantiasa selalu bersandar kepada Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam kehidupan kita semuanya. Saudara yang terkasih, marilah kita serahkan sepenuhnya segala kehidupan kita kepada Tuhan. Segala persoalan, segala pergumulan hidup kita sepenuhnya kepada Sang Gembala yang baik. Karena Dia yang bisa mengerti, karena Dia yang mengetahui setiap kelemahan, setiap kekurangan, setiap ketidakmampuan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kita harus meyakini Dialah Sang Pemilik hidup kita, dan Dialah juga yang akan memberikan jaminan atas segala kehidupan kita, baik kebutuhan hidup kita pada saat ini, bahkan yang lebih lagi tentang keselamatan bagi kehidupan kita semuanya. Saudaraku, dalam situasi hidup saat ini tentu kita merasakan situasi yang sulit. Bukan hanya kita, tetapi seluruh umat Tuhan yang ada di dalam dunia ini mengalami situasi dan ancaman yang membahayakan dalam kehidupan kita semuanya. Ancaman bahaya maut oleh karena datangnya virus corona yang sangat mematikan, yang sangat ditakuti di seluruh dunia ini. Karena apa? Karena bisa mendatangkan ancaman bagi kematian, karena bisa juga mendatangkan ancaman kesulitan dalam hidup ini. Kalau kita melihat di mana-mana sudah ada banyak orang yang mengalami kesulitan, apalagi berkaitan dengan masalah kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi, kelangsungan hidup mereka. Di mana-mana ada orang yang mengalami kekurangan dan kelaparan. Saudaraku yang terkasih, inilah situasi yang dihadapi oleh dunia ini. Ibarat domba berada di tengah-tengah serigala yang siap untuk membahayakan keselamatan domba-domba itu. Saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan di mana Yesus menyatakan kepada kita sekalian supaya kita senantiasa merasakan ketenangan dan kedamaian yang daripada Tuhan. Karena kita memiliki jaminan hidup yang pasti dalam kehidupan kita ini. Yesus adalah gembala kita yang baik. Karena itu, dalam segala situasi dan keadaan apapun yang bisa terjadi dalam kehidupan kita, satu sikap yang harus kita lakukan. Kiranya kita tetap percaya dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya dalam kuasa Tuhan. Kita meyakini
Yesus sebagai gembala yang terbaik, maka Dia juga akan memberikan yang terbaik kepada kita. Ketika kita membuka hati kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepadanya, maka ketenangan, kedamaian itu akan selalu menyertai dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk jaminan keselamatan yang Engkau berikan kepada kami. Dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah ini, kami percaya Yesus sebagai gembala yang baik, maka Yesus akan selalu memelihara bagi kehidupan kami. Engkau akan menjamin keselamatan hidup kami. Engkau akan menjamin segala apa yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang-orang yang berada dalam ketakutan, berada dalam kecemasan. Kiranya mereka juga dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama mengakhiri dalam ibadah kita. Kita akan bersama menaikkan doa Bapa kami, doksologi dan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya menyertai, memelihara, dan memberkati di dalam seluruh kehidupan kamu sekalian, mulai pada hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.